Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel Adrian Bima Putra. Ya, kita ya ini Indonesia sangat-sangat miris ya dalam tindak pidana. Ada 2 tindak pidana, mungkin 3 lah kalau kita lihat ya. 3 tuh mungkin ya nantilah kita bahas. Itu mungkin apa berita, tapi cuman mengeluarkan opini aja. Jadi 2 ini yang kita akan bahas ya secara singkat, jelas dan padat. Oke, sesuai dengan itulah. Oke, pertama kali kita lihat bahas hukum kita adalah tentang pencabulan yang dilakukan oleh salah satu wanita di Jambi, mencabuli 17 orang anak. Ya, ini kasus yang sangat-sangat luar binasa, karena ini langka ya. Kita lihat sepanjang hari laki-laki yang banyak memperkosa, tapi sekarang perempuan. Why? Karena kan transgender atau transgender, apa kesetaraan gender atau gimana ya, kita nggak tahu. Kabarnya wanita ini ada kelainan seks. Apakah itu benar, nanti kan akan diperiksa oleh salah satu dokter psikologis di sana. Ya, kasus ini bermula dari modus rental PS. Jadi ya mau buat rental, dia tuh dipanggil sini, suruh panggil satu persatu ya, dipegang organ vital, disuruh melihat orang sedang berhubungan biologis, dilihatkan video-videonya, lalu ya itu kita lihat. Saya dulu berpikir mungkin laki-laki aja 17, tapi ini juga perempuan perannya hanya di sana, korban perempuannya disuruh melihat pada saat itu orang bermain. Jadi ini menjadi sebuah fakta yang sangat menyakitkan bagi anak-anak, karena ini masih anak loh. Ini menjadi traumatik bagi anak-anak tersebut. Ya, kita lihat ya masa depan anak gimana kalau kayak gini, karena nafsu seorang wanita melakukan hal tersebut. Pertama ya kita lihat ini berawal dari laporan ya, sudah lihat anak udahnya ketahuan ya, di sepandai-pandai orang ya menyembunyikan suatu hal pidana pasti akan ketahuan. Jadi dilaporkan orang tuanya pada Jumat tanggal 3 Januari. Ya, lihatlah, akhirnya ditemukan 11 anak menjadi korban pelecehan tersebut, dan bertambah sebanyak 17 anak. Ya, ini suatu kasus yang viral yang sangat tidak baik bagi Indonesia. Apakah ini sangat menarik? Karena ya menarik karena ini dilakukan perempuan. Nah, jarang juga ya, ini hanya memenuhi hasrat seksualnya dan melampiaskan ke anak-anak. Kita lihat fakta yang lainnya. Kabarnya dia mengancam akan membunuh anak bayinya. Itu menjadi ya mengancam supaya dia melakukan perbuatan tersebut. Dia suaminya terima aja karena dia bunuh anak tersebut. Tapi seharusnya kalau kayak gitu seharusnya dilaporkan. Itulah, ini bisa jadi satu aneh ya, alasan yang menurut saya yang tidak bisa diterima ya. Kok alasannya tuh
Cuman karena hal tersebut, tapi kalau pengancaman tersebut kecuali dibunuh atau gimana, tapi itu langsung dilapor membunuh anaknya, dibunuh anak bayinya, saya langsung aja laporkan pada saat itu, bukan dipaksa untuk gara-gara diancam dibunuh bayinya, anak bayinya dibunuh, dilakukanlah kasus pencabulan tersebut. Ya, ini kita akan dengar dari pihak laki-laki gimana, pihak perempuannya gimana. Ini tuh kita lihat sih. Jadi dari hal tersebut kita lihat ada beberapa maksudnya pasal yang kena oleh perempuan ini. Orang nggak tahu pemerkosaan kan kadang laki-laki yang melakukan ini, ada khusus pasal, apalagi ini anak itu 17 tahun ke bawah. Sebelum 17 tahun itu udah dikata anak. Jadi di pasal 78E perlindungan anak berbunyi setiap orang, setiap orang, kita lihat setiap orang itu siapa, baik siapapun orang, laki-laki perempuan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman. Kita lihat ancaman kekerasan baik verbal maupun non verbal, memaksa melakukan tipu, misalkan tipu, kebohongan, memoduskan dengan rental PS, akhirnya dipanggil satu persatu untuk mau suruh memegang organ vital atau gimana, melakukan serangkaian kebohongan. Ini bohong, bukan bohong, modus rental PS atau gimana, akhirnya melakukan tindakan seksual yang tidak baik ke anak, baik laki-laki perempuan, membujuk anak untuk melakukan, membiarkan perbuatan cabul. Dia membiarkan dalam kondisi hubungan seksual, ditonton, disuruh tonton, itu yang sangat riskan, karena ini akan efeknya jangka panjang, bukan saat ini, jangka panjang. Jadi dari kasus ini kita menilai inilah salah satu yang sangat riskan menurut saya. Ini sangat tidak pantas dilakukan oleh pelaku perempuan tersebut. Ya apalagi kalau memang terbukti dia kelainan seks, ya apapun itu, lebih baik orang itu tolong dipidana atau diberikan hukuman, karena ini menjadi efek sangat traumatik bagi anak tersebut. Apalagi korban-korban ini tolong suruh diberikan rehabilitasi lah. Ya jangan biarkan anak tuh dibiarkan aja atau gimana, dikumpulin orang tuh, karena anak-anak punya sifat mengingat masa lalu, takutnya efeknya ke depan akan jadi seperti apa nantinya karena hal-hal yang terjadi sekarang. Mungkin itu saja yang bisa sampai dari kasus ini. Semoga pelaku tolong dipenjarakan. Oh ya, lupa saya, kalau pidana yang dikenakan orang ini, pelaku pelecehan seksual ini, setiap orang melanggar ketentuan pada pasal tersebut, pelecehan seksual pencabulan tersebut, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi ini sebuah hukuman yang layak ya. Kita nggak tahu apakah nanti disidangkan seperti apa putusan hakimnya. Semoga ini menjadi perbuatan jerah. Kalau ini dibiarkan, nanti perempuan-perempuan lainnya akan ikut, karena ini hanya kelainan lah. Nanti kalau misalnya ini kayak kelainan, nanti orang banyak alasan kelainan itu bisa ini dipidana menjadi acuan untuk orang supaya tidak melakukan hal tersebut. Dan yang baik korban atau direhabilitasi supaya dia tidak mengganggu masa depannya. Itu ya.
karena ya teman kita sama tahu anak itu merekam hal-hal seperti itu. Oke, langsung saja kita ke kasus kedua. Sangat menarik sekali, sangat kejam dan tidak ada, karena ini kasus yang harus kita sangat sayangkan hanya karena mantan pacar yang sudah menikah, yang akan menikah, lalu dia tega membunuh pacarnya karena tahu dia akan nikah. Jadi kita akan baca ya beberapa kronologisnya. Kejadian ini berlangsung jam 10 di stadion, dekat Stadion Badak Pandeglang. Itu jam 10 malam. Pada saat itu ya lampu penerangan nggak terang. Saat mau pulang rumah ya berpapasan, disuruh ya ngobrol. Mungkin dia mengatakan, saya mau nikah lagi, kamu ngapain balikan. Mungkin itu terjadilah emosional karena nggak terima mantannya akan nikah. Lalu pelaku itu mencekik leher korban lalu menutup mulut korban sehingga korban terjatuh. Korban sempat melakukan perlawanan dan menggigit tangan pelaku. Ya, nama perempuannya kalah tenaga, lalu korban lemas, memukul korban 2 kali dan memukul korban dengan menggunakan pecahan korset. Sumpah. Hingga lehernya sobek. Ini suatu masalah yang sangat, itulah akibatnya ya, terlalu mencintai, terlalu nggak move on. Jadi yaudah habis, jangan, udah menikah habis, lepaskan. Tapi ini sampai membunuh orang, hilang akal kita. Ini bagi anak-anak muda, karena kita membunuh orang. Apakah kita membunuh orang selesai? Tidak, itu tidak selesai. Ini ya sebuah kasus yang ya masa, mungkin kasus ini pernah terjadi di sebelumnya, tapi ini sangat viral karena dengan kloset. Mungkin sedang emosi, gue nggak terima ya, sampai nggak terima kalau dia akan nikah perempuan ini, dan laki-laki tersebut emosi membawa tempat kloset dipecahkan kepala hingga robek. Itu sumpah, hingga meninggal perempuan tersebut dan akhirnya kabur. Akhirnya sekarang sudah tertangkap dan barang buktinya sebuah pecahan kloset tersebut. Ya, itulah, ini kita lihat pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki ini, bisa dikatakan pembunuhan biasa. Yang kita lihat pertama, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, apakah dia duduk di pidana biasa atau pidana disertai pidana lain, sudah penganiayaan, dianiaya dulu hingga terjadinya pembunuhan. Maka saat ini lebih tepatnya menurut saya pribadi dengan 339, karena ada dilalui dengan ya dipukul, dirobek, karena ada sebelumnya ada hal-hal sebelum melakukan dicekik. Dicekik itu kan udah dicekik
dicek DNA-nya dulu, ada sempat melawan perempuan tersebut, lalu laki-laki tersebut membunuh langsung dengan tepatnya 339. Berarti pertama, unsur 39 pembunuhan yang diuki serta didahului perbuatan pidana. Pertama mungkin DNA dulu, saya pribadi DNA dulu ya, dicekiknya kan pada saat itu dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah ya, hingga lemas tadi, hingga lemas ya, lalu mempermudah pelaksanaan dan melepaskan diri sendiri ataupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tangkap tangan atau lainnya. Kita lihat, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ya kalau ya kita lihatlah apakah dia duduk 339 atau 338 pembunuhan biasa ya. Mungkin itu saja, ini ya, ini menjadi pelajaran bagi kalian yang punya hubungan ya, biasa aja, jangan terlalu, aku udah nikah ya, lepaskan apapun itu, baik laki-laki atau perempuan, ini udah slow. Ini karena emosi, nggak terima dia nikah yang lain, dia itulah karena terlalu memberikan semuanya, itu kesalahannya. Dia biasa aja, ini lihat faktanya, karena cemburu, emosi, nggak terima, langsung dibunuh mantan pacarnya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga diadili, yang orangnya juga tertangkap, semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian semua. Dan dari pertama kita lihat ya, dari kesimpulannya semua pelaku kejahatan udah macam-macam kita lihat, udah mulai berkembang ya, semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga orang melakukan kejahatan ya, bermacam-macam. Dan juga ya yang mungkin tambahan sedikit, ada beberapa juga penculikan anak. Kadang yang sangat saya kan orang ngeprank hal-hal tersebut sehingga remeh sedikit melakukan laporan padahal anak tersebut di rumah atau di rumah saudara. Jadi jangan asal melapor, pastikan dulu. Nanti apabila kita kehilangan nanti, apakah bisa dipercaya laporan tersebut? Ini menjadi buah si malakama bagi kita. Jadi kita harap ya, kalau masa penculikan tolong ya biasakan cepat pulang, hati-hati, lihat kiri kanan, apapun orang itu kita harus waspada. Apalagi zaman semakin berbahaya, semakin maju zaman, kejahatan semakin berkembang, sangat berbahaya. Apapun itu tetap jaga diri kita sebagai rakyat Indonesia, apapun itu. Oke, mungkin aja dari saya. Semoga korban, keluarga, dan semuanya diberi ketabahan dan jaga terus keamanan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.